baru masuk Islam, yang mustahil yang kita bincang tadi, dia tidak niatkan mustahil, tidak kafir dia, tak rosak agamanya. Orang yang lama di dalam Islam, dia lewati masa belajar minimal 6 tahun, sudah ada dia di dalam Islam ni 6 tahun, ada tempat belajar, dia tak belajar. Dengan tak belajar, tak tahu dia ini perkara-perkara yang wajib dinafikan tadi. Karena tak tahu, maka dia beriktikad sesuatu yang mustahil itu ada pada zat Allah, maka tiada baginya dalam Islam. Artinya ianya kafir. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Oleh karenanya, maka sama pentingnya mempelajari sifat 20 yang wajib dengan lawannya mustahil yang 20. Hanya siapa yang faham akan dalil-dalil 20 yang wajib, tentu secara otomatik dia akan faham lawan daripada yang 20 yang wajib. Itu saja, makanya dibelakangkan mempelajari mustahil. Kita ambil contoh sekedar mengingatkan perkara mustahil yang dibincang ni, yang sedang kita bincang ni, itulah dia yang dah kita baca tadi. Yang dah kita baca tadi dimulai daripada dan kata musannif wa adadus sifatil ma'nawiyyati wadihatun min hadhihi. Artinya, dan bermula segala lawan sifat ma'nawiyah itu nyata ia daripada ini, yakni daripada segala lawan sifat ma'ani ini. Artinya, kerana bahwasanya engkau, apabila engkau ketahui bahawa lawan keadaan kudrat itu lemah, niscaya engkau ketahui bahawa lawan keadaannya qadirun itu keadaannya yang lemah. Kudrat dulu dah kita bincang, itu artinya kuasa. Qadiran yang berkuasa. Maka kalau kudrat lawannya lemah, tentu qadiran lawannya yang mempunyai kelemahan. Maka tugas kita di dalam mengkaji mustahil pada zat Allah subhanahu wa ta'ala itu ajuz, lemah, wajib sama dengan wajib mengiktikadkan di dalam hati bahawa tidak satu pun yang lemah Allah dalam membuat apapun. Itu mesti ada. Kalau itu tak ada, maka yang ada kebalikannya, ada yang Allah lemah dalam membuat sesuatu. Mana itu? Seperti i'tiqad orang jahil yang tidak belajar. Apa i'tiqadnya? Memang Allahnya yang menumbuhkan, mensuburkan pokok jagung saya ni. Tapi kalau saya mau meletak pupuk, cuba saya tak mau meletak pupuk, Allah tidak suburkan di dalam. Allah di ketika itu sebenarnya orang ni beriktikad Allah itu lemah di dalam mensuburkan jagung kalau tak ada pupuk. Itu orang tu sudah selamat dia dalam mengiktikadkan kudrat, tapi tidak selamat dia dalam mengiktikadkan qadiran. Diakuinya yang mencipta langit dan bumi ini Allah, diakuinya yang membikin manusia itu Allah, tapi kurang diakuinya yang membikin sehat penyakitnya itu Allah. Macam mana makna kurang? Ya, Allah yang membikin sehat penyakit ni, tapi karena saya mau makan ubat yang ini, cuba ubat yang murah saya makan, belum sembuh hari ini di dalam.
Orang ini apa yang kurang dalam hidupnya? Jahil dia kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran, dia mengikis segala, mengambil bekasnya sebab, berbekasnya ikhtiar. Makanya para ulama tidak mencukupkan qudrat di belakang, mesti digandeng lagi dengan kaunuhu qadiran, keadaan zat Allah itu sekarang selamanya zat yang menguasai. Menguasai apa? Menaikkan yang naik, menurunkan yang turun, mensehatkan yang sehat, mensakitkan yang sakit. Walau terlihat secara mata kita ubat yang kita minum itu yang menyembuhkan, tapi hakikatnya tak. Itulah tugas mengiktikadkan kaunuhu qadiran, keadaan zat itu selamanya, seterusnya zat yang maha menguasai. Muridan, kaunuhu muridan, keadaan zat itu seterusnya selamanya zat yang berkehendak. Ingati, kita ni dah lewat, kita kaji iradat dulu. Iradat artinya kehendak. Kita berkehendak, Allah berkehendak. Sepintas kita tengok kehendak kita ada, membuahkan hasil. Kehendak Allah pun ada, membuahkan hasil. Kalau yang kita kehendaki itu disetujui Allah, berhasil. Itu bahasa kita dahulu di Kifayatul Awam. Sekarang hendak kita tingkatkan itu, hakikatnya tidak ada kehendak kita. Tidak ada kehendak kita. Karena pandainya pun kita berkehendak, kepandaian berkehendak itu dibagi Allah, baru pandai. Tak dibagi Allah berkehendak, tak pandai berkehendak pun. Macam baby umur 3 bulan disuruh membangun rumah, bisa dia? Tak bisa. Kenapa itu tak bisa? Tidak punya dia kemampuan insting membangun rumah. Tapi orang yang sudah dewasa, insinyur ini bisa. Apa yang membezakan? Di sini sudah diberi insting, kemampuan, keahlian, ilmu membangun rumah. Artinya kehendak itu dikirimkan Allah kepada makhluknya, barulah makhluk itu mampu berkehendak. Jadi ketika kita mengatakan kaunuhu muridan, keadaan zat Allah itu zat yang menghendaki, zat yang maha berkehendak, kumpulkanlah semua kehendak-kehendak makhluk dalam satu ikatan. Itu pemberian Allah kepada makhluk. Jadi kalau itu tak dibagi Allah, tak ada apapun yang dapat dikehendaki makhluk. Itu maksud. Jadi kalau ada orang yang faham bahwa itu pemberian, maka orang itulah orang paling miskin di dunia, paling lemah, paling tak berdaya, karena dipandangnya semua yang dikehendakinya itu diberi Allah. Begitu juga semua yang dikehendaki orang lain dibagi Allah kepada mereka kemampuan berkehendak, bagi. Maka yang dari mereka tak ada satu pun. Itulah yang hendak kita tancap di sini, yang kita baca tadi. Wajib kita mengiktikadkan bahwa semua kehendak yang ada pada makhluk hakikatnya milik Allah yang dipinjamkannya kepada orang itu. Bila ditariknya, orang itu tak ada kehendak, tak ada apa, tidak tahu apapun. Itu makna la haula wala quwata illa billah, kecuali dibagi Allah, dipinjamkan. Benda ni disepakati seluruh ulama ahlus sunnah mesti ada di sini. Boleh juga benda ni tak ada di sini kalau awak baru mu'allab
dimaafkan, baru masuk Islam kurang dari 6 tahun. Orang yang sudah 6 tahun ke atas, benda ni tak ada di sini. Kenapa tak ada? Karena tak pergi menuntut ilmu. Kenapa tak pergi? Ada ke tak ada tempat menuntut ilmu? Ada, tapi tak pergi, tak belajar. Sepakat para ulama orang ni kafir. Naudzubillah thumma naudzubillah. Itu yang dimaksud tadi. Ada juga yang tak kafir, diselevelkan dia dengan orang baru mu'allab. Benda ni tak ada di dalam. Kenapa? Pergi ke tak pergi belajar? Pergi. Bersama-sama orang yang belajar juga. Orang lain faham, dia tak faham juga. Kenapa? Bebal. Ini pun tak kafir. Tak kafir itu. Bebal. Kita bebal tak? Tidak. Kalau memang bebal, jangan cepat-cepat mengatakan saya ni ya Allah bebal lah ni. Kenapa yang lain cerdas? Bikin kue bangkit bukan main cerdasnya. Menanam pokok nangka bukan main cerdasnya. Buat rumah bukan main cerdasnya. Apa lagi? Ngitung duit apa lagi? Jadi kalau ada kecerdasan ke yang lain, jangan cepat-cepat bilang ya Allah aku ni bebal pasal tu tak faham. Jangan-jangan perintah Allah belum lagi dikerjakan banyak, baru sikit lagi dikerjakan. Apa perintah Allah? Banyakkan ikhtiar, tinggikan ikhtiar, karena itu perintah. Dari situ kita dituntut besok. Dari perintah yang diabaikan, bukan dari kenapa engkau tak faham, bukan kenapa perintah ini tidak engkau jalankan. Karena ikhtiar itu dibebankan Allah kepada makhluk, dan makhluk wajib memikulnya. Salah satu ikhtiarnya, ya kalau tak faham tanya, itu ikhtiar juga. Kalau kurang bisa baca itu, gandeng dengan buku itu. Jadi mana-mana bahasa yang situ kurang faham, tengok di situ. Itu ikhtiar itu. Hari ini pelajaran tauhid yang sama dengan tauhid kita ini ada banyak di TV, di CD, download itu, dengarkan itu. Ini Ustadz apa? Bukan Ustadz ini, calon Ustadz Pak Epi ini, dia selalu mendownload pengajian Ustadz Kiai Haji Muhammad Bakhit dari Aswaja. Sudah ada di rumahnya pengajian pertama sampai kepada pengajian 156 sampai tamatlah kitab Al-Hikam itu menolong itu bertauhid. Apalagi kita yang tak banyak masa membaca ini, baca 2 baris alahai, apalah maksudnya ini. Dengarkan CD-nya itu, ambil ke rumah dia, download copy paste, ambil, dengarkan. Pengajian itu sangat berharga. Pengajian itu sangat mahal harganya. Kenapa? Karena Ustadz itu menguraikan apa maksud pengarang di dalam kitabnya, setara dengan kita mengaji kepada pengarang kitab itu dulu. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tak payah kita mengulang waktu, tapi macam terulang waktu ke tahun 600 Hijriah. Masya Allah. Itu hebatnya kalau ada ustadz mengaji, dibukanya kitab ulama itu yang diterangkannya setara kita dengan belajar kepada ulama itu. Masya Allah itu. Tidak payah kita kembali ke 600 tahun yang lalu. Kitabnya seperti pengarang itu menerangkan. Ambil itu ya.
di rumah di Pak Epi, kalau tak ada Aswaja TV lah di rumah, kalau ada tak payah lagi, atau ada tapi selalu tertinggal. Kembali kita, yang kita baca tadi mengisyaratkan bahawa 20 sifat yang mustahil bagi Allah lawan daripada 20 yang wajib. Wajib juga kita i'tiqadkan satu persatu seperti kajian yang lalu, wujud, qidam, baqa, mukhalafah dan seterusnya. Sampai di situ dulu. Apabila ada soalan dipersilahkan, terutama kalau dapat yang berkaitan dulu dengan kajian, supaya jangan lari ke mana-mana. Silakan. Tak ada, kita lanjut. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaitannya dengan 20 sifat Allah tadi, ada sebagian saudara muslim kita yang dia mengakui seperti halnya bahwa kan ada di dia mengartikan ayat Al-Qur'an dengan letterleknya. Contoh misal singgasana Allah itu ya bertempat di aras. ya seperti itu, ada tangan-tangan Allah juga seperti itu. Itu bagaimana itu Ustaz? Karena marak sekali kayaknya hal-hal seperti itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang dahulu menyebutnya, orang-orang ulama yang hidup tahun 1 sampai tahun 300 menyebut golongan ini golongan mujassimah. Mujassimah artinya orang yang mengiktikadkan Allah itu berjisim, bertangan, bertahta, bersinggasana, naik turun. Kaum mujassimah namanya bagi orang dulu. Bagi orang sekarang macam-macam nama lah, terserah kita lah apa mau kita bikin namanya. Tapi siapapun yang mengiktikadkan Allah itu turun ke langit dunia pada setiap sepertiga akhir malam, siapapun yang mengiktikadkan bahwa Allah itu bertahta di aras, siapapun yang mengiktikadkan Allah itu bertangan walaupun tidak sama dengan tangan makhluk tapi bertangan, maka sesungguhnya itu sudah selesai dikaji ulama dan mereka letakkan di kitab-kitab mereka, orang itu kafir. Jadi perkara nama, apa namanya itu di zaman ini, yang di zaman ini buat saja namanya apa mau. Tapi di zaman dulu nama orang yang macam itu kaum mujassimah, kaum yang menjisimkan Allah. Memang dah ada dari dulu pun. Sebab ada banyak ayat Quran yang ayatnya mutasyabihat. Mutasyabihat artinya kalau diterjemah secara bahasa memang bertangan. Yadullahu fawqa aydihim, artinya tangan Allah di atas tangan mereka, berarti bertangan Allah terjemahnya. Tapi dicari ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, mulai daripada murid Nabi, murid sahabat, murid tabi'in, dicari satu pun yang mau mengatakan maksud ayat ni Allah bertangan. Tak ada satu pun. Tak ada satu pun. Maka siapapun yang menganggap ayat ini memberitahu bahwa Allah bertangan, orang itu kafir. Itu i'tiqad kita, i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Jadi perkara nama
buat sendiri. Nama zaman sekarang buat sendirilah. Nama zaman dulu ada. Baik. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran kita jumpai Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai 99 nama. Bagaimanakah tugas kita terhadap nama-nama ni? I'tiqad kita terhadap nama-nama ni? Jawabnya ini yang dibaca oleh Haji Abdul Salam. I'tiqad kita terhadap nama-nama ini ialah nama ini tidak ada makhluk yang tahu sebelum dibagi tahu Allah. Allah lah yang membagi tahu kita nama dia. Dia bagi tahu kita nama dia. Di dalam Al-Quran, nama dia itu yang dia bagi tahu itu 99 ditambah 1. 99 ditambah 1. Kemudian 1, dia bagi tahu kita 1. Yang kedua, wajib kita i'tiqadkan bahawa nama-nama ini mengisyaratkan kepada setiap yang disebutnya qadim. Qadim. Misalnya Ar-Razzaq. Dia bagi tahu kita dia itu maha pemberi rezeki. Maka pemberian Allah rezeki kepada makhluknya, jangan kira itu seperti makhluk, qadim. Kenapa? Karena yang memberi itu qadim. Mustahil datang yang hudus atau yang baharu daripada yang qadim, dari zat yang qadim. Jadi disingkatkan biar mudah kita dulu yang dah dibaca tadi. Pertama, Asmaul Husna Allah yang bagi tahu kita. Yang kedua yang dibaca tadi, Asmaul Husna menunjukkan atau membagi tahu, Allah membagi tahu kepada makhluknya ini di mana semua keperluan makhluk ni tidaklah datang dari lain-lain melainkan daripada dia. Itu tujuan Asmaul Husna. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi lahul asmaul husna fada'u biha." Sesungguhnya bagi Allah itu ada nama-nama yang amat sempurna. Memintalah kamu kepada Allah dengan menggunakan menyebut nama itu. Barakallahu lakum